Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Deviona. Saya dari kelas PGMI 6E. Materi yang akan saya jelaskan yaitu mekanisme pembentukan karakter. Yang pertama, ada unsur dalam pembentukan karakter. Nah, sebagai ilustrasi, jadi kita sering mendapatkan kenyataan bahwa seorang anak yang di usia kecilnya dikenal sebagai anak yang rajin beribadah, hidupnya teratur, disiplin menjaga waktu dan penampilan, serta taat terhadap kedua orang tuanya. Namun, setelah sekian lama berpisah dan kita bertemu di usia dewasa, kita tidak mendapatkan sifat-sifat yang pernah melekat di usia kecilnya itu. Sebaliknya, kita melihat bahwa sifatnya sudah berubah 180 derajat. Jangankan suara azan terdengar di menara masjid, datang ke masjid untuk beribadah saja sudah tidak pernah kelihatan lagi. Nah, dalam kaitannya dengan hal ini, Munir memilih definisi karakter sebagai sebuah pola, baik itu pikiran, sikap, maupun tindakan yang melekat pada diri seseorang dengan sangat kuat dan sulit dihilangkan. Pendapat lain menyebutkan bahwa unsur terpenting dalam pembentukan karakter adalah pikiran, karena pikiran yang di dalamnya terdapat seluruh program yang terbentuk dari pengalaman hidupnya, merupakan pelopor segalanya. Nah, jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi mekanisme pembentukan karakter. Yang pertama ada faktor ekonomi, kedua keluarga, ketiga lingkungan tempat tinggal, keempat pendidikan, dan yang terakhir ada masyarakat atau teman. Nah, yang kedua ada proses pembentukan karakter. Jadi secara alami, sejak lahir sampai berusia 3 tahun, atau mungkin hingga sekitar 5 tahun, kemampuan menalar seorang anak belum tumbuh sehingga pikiran bahwa sadar masih terbuka dan menerima apa saja informasi dan stimulus yang dimasukkan ke dalamnya tanpa ada penyeleksian, mulai dari orang tua dan lingkungan keluarga. Dari mereka itulah fondasi awal terbentuknya karakter sudah terbangun. Selanjutnya, semua pengalaman hidup yang berasal dari lingkungan kerabat sekolah, televisi, internet, buku, majalah, dan berbagai sumber lainnya menambah pengetahuan yang akan mengantarkan seseorang memiliki kemampuan yang semakin besar untuk dapat menganalisis dan menalar objek luar. Nah, mulai dari sinilah peran pikiran sadar menjadi lebih ketat sehingga tidak sembarangan informasi yang masuk melalui panca indera dapat mudah dan langsung diterima oleh pikiran bawah sadar. Nah, faktor yang paling penting berdampak pada karakter seseorang di samping gen, ada faktor lain yaitu makanan, teman, orang tua, dan tujuan merupakan faktor terkuat dalam mewarnai karakter seseorang, menurut Munir. Nah, dengan demikian, jelaslah bahwa karakter itu dapat dibentuk berdasarkan Dan yang ketiga ada tahap-tahap pembentukan karakter. Dalam kaitannya dengan usia, Piaget merumuskan perkembangan kesadaran dan pelaksanaan aturan dengan membagi menjadi beberapa tahapan dalam dua dominan, yakni kesadaran mengenai aturan dan pelaksanaan aturan. Jadi yang pertama ada tahapan pada dominan kesadaran aturan. Ada beberapa yaitu usia 0-2 tahun, usia 2-8 tahun, usia 8-12 tahun, dan yang kedua ada tahapan pada dominan pelaksanaan aturan, yaitu usia 0-2 tahun, aturan dilakukan hanya bersifat motorik, dan yang kedua ada usia 2-6 tahun, dilakukan dengan orientasi diri sendiri, dan yang ketiga ada usia 6-10 tahun, dilakukan sesuai kesepakatan. Yang keempat ada usia 10-12 tahun dilakukan karena sudah dihimpun. Nah, bertolak dari teorinya tersebut, Piaget menyimpulkan bahwa pendidikan di sekolah menitikberatkan pada perkembangan kemampuan mengambil keputusan dan memecahkan masalah.
dan membina perkembangan moral dengan cara menuntun peserta didik untuk mengembangkan aturan berdasarkan keadilan atau keputusan. Dengan kata lain, pendidikan nilai berdasarkan teori Piaget adalah pendidikan nilai moral atau nilai etis yang dikembangkan berdasarkan psikologi, perkembangan moral kognitif. Sedangkan penelitian Kohlberg menghasilkan rumusan 3 tingkat atau level dalam perkembangan moral, yaitu tingkat 1, prakonvensional, yang kedua tingkat 2, konvensional, dan yang terakhir ada postkonvensional. Nah, jadi itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai materi mekanisme pembentukan karakter. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.